Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua, salam kreatif, dan semoga di bulan-bulan ini kita diberikan kesehatan dan dijauhi dari pandemi ini. Dan moga-moga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali beraktivitas normal. Amin. Nah, kembali ke share pengalaman tentang keran bensinnya nih. Jadi di sini ceritanya keran bensinnya patah gara-gara motor kekencengan lalu retak ya, patahin aja lah langsung. Nah, di sini keran bensinnya yang Ogut pakai nih milik Honda Tiger ya. Nah, pas udah diganti baru nih, malah tambah ngeselin ya. Malah dibuka tuh cucuran bensinnya malah kecil ya. Ini mungkin karena KW kali keran bensinnya. Nah, jadi pasti bakalan ngeberbet lah motor nih. Nah, keran baru ini udah coba diakalin tapi malah lubernya kemana-mana, nggak jelas. Akhirnya kembali ke keran bensin yang awal. Nah, untungnya di sini aku nemu sisa-sisa penjajahan zaman dulu. Ini pernah beli ini model keran variasi kayak yang merah tuh. Nah, jadi disitulah idenya lahir ya. Jadi pokok yang paling penting di sini adalah murnya ya. Dan keran bensin variasi yang merah tuh dulu belinya sekitar 15 ribuan lah. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang harganya berapa ya. Nah, di sini aku coba trim di bagian lubang tengahnya tuh. Maksudnya biar agak besar gitu. Tapi ini mah opsional ya. Cuman pilihan aja, boleh digedein boleh enggak. Jadi tergantung jenis keran bensin variasinya. Kalau lubang keran bensin variasinya kecil kayak yang aku pakai mah ya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Nah, ini dulu anak-anak yang suka custom cuek tuh ya. Dulu pernah nih ngakalinnya kayak gini nih. Jadi tinggal dicolok selang bensinnya, lalu dilem sama lem yang hitam putih tuh. Dilemnya di bagian selang sama murnya tuh. Lalu tinggal dimasukin ke karbu. Wah. Jadi nggak usah pakai keran lagi ya, bensin langsung turun lah, nambah hambatan. Pokoknya kalau Indo mah buat ngakalin apa aja mah pasti ada aja lah caranya. Ini mah cuma sekedar iseng doang, jadi ini cuma ngelakuin biar tampak lebih kinclong aja. Jadi cuma buat ngilangin karatan-karatan, kotor-kotoran yang nggak bisa dihilangin. Ini memang keisengan aja lah ini. Iya lah, jangan sampai atasnya juga enggak. Tapi yang paling penting adalah bawahnya nih. Nah, ini yang bawahnya nih. Kalau model keran bensin yang aku pakai nih, kan dia ada pipih ya, dia agak lurus rata. Nah, jadi mau nggak mau di sini bornya nih harus diratain ya. Nah, kayak gitu. Ini asli panas banget ini. Iya. Nah, kayak gitulah bentuknya. Iya. Nah, udah, lalu siapin keran bensin variasi yang tadi. Tinggal dikasih power glue nih, jadi tinggal ditempel doang. Nah, karena dia ada permukaan yang rata, ketemu yang rata tuh kalau pakai power glue ya. Oh ya, ini kasih power glue-nya juga dikit aja. Kalau nggak salah cuma 3-4 tetes doang. Jadi ya pokoknya jangan banyak-banyak, hasilnya nanti nggak akan luber ya. Bisa dilihat tuh hasil 3-4 tetesnya. Kalau kebanyakan takutnya luber kan. Nah, karena emang jenis power glue cairannya emang cair banget ya, jadi dia pasti lebih masuk itu di sela-selanya. Nah, di sini aku pakai resin ya buat ngecor yang di tengah ya. Buat ngisi gitu, buat ngisi yang kosongnya itu. Nah itu dia tuh yang bagian bukan tengah, yang ujung yang kuning ya.
Sebenarnya pakai power glue kayaknya bisa sih ya, atau enggak pakai yang lem hitam putih juga bisa. Cuma kalau lem hitam putih itu agak susah. Nah ini Ogut akhirnya pakai resin. Nah ini resinnya udah keras, aduh ampun ya. Ini resinnya udah lama banget, jadi bisa dilihat ya. Iya, udah kayak apa tuh? Udah kental banget, ya nggak kelihatan. Nah ini nih baru jelas banget nih. Ya, tuh kan udah kayak apa? Kayak Oki jelly drink ya. Iya, udah kayak lendir gitu. Nah tapi sayangnya di sini Ogut nggak video ini waktu ngecornya. Soalnya waktu di videoin tuh malah yang kerekam tangan. Nah pokoknya hasilnya jadi kayak gini. Nah itu jadi bagian di situnya Ogut cor. Nah ini sebelum kering banget, jadi sebelum cure keseluruhan ya, ini harus buru-buru dibersihin gitu ya bagian ulirnya. Jadi kalau kering banget udah pasti bakalan repot lah buat ngebersihin sisa-sisa resin di bagian ulirnya. Kalau pakai power glue juga gitu tuh, lama buat keringnya ya. Terus juga buat ngebersihin sisa-sisa di ulirnya juga agak lebih susah kalau agak bener-bener agak keras ya. Nah itu kayak gitu kan udah bisa dicongkel ya. Nah ini bersihnya pakai cutter. Ini cutternya juga nggak bagus banget nih cutternya. Nah, itu bisa dilihat tuh kalau sebelum ini pokoknya kayak setengah mateng lah. Tuh kayak apa tuh, kayak lagi mencet komedo ya. Kayak keluar cacingnya gitu. Nah ini mainnya nggak safety banget lah di sini. Tuh lihat aja cutternya, karatannya. Jadi pokoknya harus segera dibersihin lah bagian ulirnya nih. Kalau enggak mah aduh repotnya minta ampun ya bakalan. Mungkin nggak bisa kepake lagi mungkin. Tuh kan karatannya ampun. Ini orang punya ilmu kebal juga bakal ini ya, bakal masuk rumah sakit ya. Langsung tetanus ini kalau kena. Jadi ini kurang safety nih. Di sini aku pakai knife set nih, ini jauh lebih safety lah. Nah di sini kalau udah mau kering tuh kayak gitu ya, itu udah kelihatan tuh ya, udah kayak debu kotor gitu, warna putih-putih tuh. Nah itu udah mulai mengeras tuh di situ. Jadi bener-bener harus agak setengah matang lah baru dibersihin di bagian ulirnya. Nah lalu di sini aku bersihinnya pakai karburator cleaner nih. Nah kan lumayan tuh jadi biar nggak lengket dan juga dorongan tiupannya kencangan tuh, jadi bisa lebih bersih. Nah di sini tinggal ditaruh karet buat dalemannya nih. Nah ini part yang penting juga ya, buat apa ya, biar nggak luber ya. Pertemuan antara tangki sama murnya nih emang harus dikasih karet ya. Dan ini karetnya juga Ogut bikin sendiri, tapi nggak di videoin ya. Sebenarnya waktu bikin karet buat keran bensinnya ini gagal ya, jadi dibikinnya di tempat yang terpisah. Ya mungkin di next video deh cara bikin ring karet. Oh ya, kalau dipakein karet ban dalam motor tuh sebenarnya bisa juga sih ya. Jadi tinggal dipotong berbentuk lingkaran lalu dilobangin di bagian tengahnya. Itu pasti bisa lah. Nah ini dipakein selang bensin nih. Yang lubangnya juga pas sama yang kuningan yang tadi ya.
Kalau lebih bagusnya sih sebenarnya pakai saringan bensin yang bawaannya ya. Kalau kita keran bensin tuh biasanya ada yang putih panjang tuh buat saringan dalamnya. Cuman di sini nggak pas ya, jadi kita pakai selang yang tadi. Nah, jadi maksudnya tuh biar nanti kalau ada kotoran bensin nggak langsung terpampet gitu. Karena itu kan tadi lubang yang kuningan itu kan agak pendek ya, makanya jadi harus agak dipanjangin. Tinggal dikencangin, tinggal dites ini. Nah ini nih. Cur. Nah ini kalau bensinnya keluarnya kayak gini nih, udah pasti nggak ngebrebet lah. Nah ini juga bisa diukur kan kalau pakai variasi mau segimana cucurannya. Iya. Dan ini juga harus diperiksa nih, apa ada yang luber apa enggak. Nah jadi sejauh ini ya lumayan lah hasilnya, nggak ada yang ngerembes. Sampai video ini jadi ya, kira-kira hampir 2 bulan pemakaian lah. Jadi lumayan cukup bagus ya, masih kuat lah pokoknya sampai saat ini. Nah nanti terakhir nih pemakaian yang udah 2 bulan. Nah ini dia nih pemakaiannya. Jadi aku tambahin saringan bensin di luar kayak gitu loh pokoknya. Untuk 2 bulan nggak ada luberan, nggak ada ngerembes-ngerembes, ya pokoknya lumayan lah hasilnya. Terima kasih untuk semua. Semoga ada bermanfaat di video kali ini. Be kreatif, keep rock and roll, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.